Nah, pemirsa, ini sudah ditungguli oleh ular. Ini yang saya maksud ular penunggunya. Jadi makam ini ditunggu oleh ular. Coba kamera dilihat, bisa lihat dari jauh. Dan ular ini ular weling, kalau orang Jawa mengatakan ular. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mbak Gaul Official. Apa kabar kalian semua para subscriberku dimanapun kalian berada, dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara ini. Di kesempatan malam hari ini saya berada di Desa Gedok, Kecamatan Turen, yang letaknya berada di atas bukit, tempat dari pemakaman yang beranjangan yang ada di tempat hutan Gunung Jati sini. Dan ini pun dinamakan Istana Gunung Jati. Dan saya misteri dari Istana Gunung Jati ini saya akan mencoba mereview. Karena saya nggak bisa menemukan narasumber, saya akan mencoba mencari sendiri. Kebetulan pintu gerbang terbuka, bebas untuk siapa saja. Jadi untuk malam hari ini saya nggak menemui narasumber, saya akan mencoba mencari misteri, menguak misteri apa yang ada di Istana Gunung Jati ini. Ikuti saya terus. Dan di Istana Gunung Jati ini berada di ketinggian kurang lebih dari 700 meter. Dan letaknya ada di tengah hutan jati. Dan kita melewati perkampungan dari Desa Gedok tadi, itu melewati perkebunan tebu. Ikuti saya terus. Kita akan mencoba melihat yang ada di sini. Pemirsa, tempatnya sangat luas sekali, dan di sini sudah dibangun serapi mungkin. Dan menurut berita yang saya dengar bahwa di sini dibangun oleh seorang pengusaha, dan saya tidak menyebutkan namanya, pengusaha siapa. Yang jelas Mr. X ini orangnya sangat dermawan sekali dan membangun setiap petilasan-petilasan yang ada di Malang Selatan ini. Dan ini sudah dikasih babing, lebarnya kurang lebih dari 15 meter persegi, dan panjangnya coba kita lihat dulu, kita belum bisa mengukur. Dan hutan jati ini kemungkinan besar milik dari perhutani karena sangat luas sekali. Ini kita masih berada di bawah pintu masuk, kita belum bisa naik ke atas. Nanti kita naik akan ke atas sana. Coba dilihat di situ ketinggiannya. Itu nanti kita akan ke sana. Dan di situ kita akan naik ke situ. Tapi untuk sementara kita akan menyusuri yang ada di daerah sini dulu. Dan di sini rupanya sudah dibangun, bagus sekali. Biar kamera dilihat dari jauh. Ini dulu. Kalau minta apa coba kita lihat dulu. Coba kita sini. Dan pintu tertutup pemirsa, jadi kita nggak bisa masuk.
Coba, ini juga ada jalan kecil. Ini nanti arahnya kemana? Oke, kita naik dulu. Dan jalannya sudah dibangun sebagus ini. Walaupun lebar jalannya cuma nggak ada 1 meter, tapi dibangun sudah dikasih dinding dan pondasi dari batu, dibangun secara modern. Di sini letaknya berada di atas ketinggian. Coba kita naik. Dan di sini sudah ada sebuah pendopo. Pendopo ini dibangun sebagus ini, sangat mewah sekali. Dan di samping pendopo pun sudah dikasih tanaman. Ini tanaman buah kurma. Dan itu pohon jati. Oke pemirsa, kita akan turun kembali. Dan rupanya di situ juga ada tempat pesarian juga. Kita akan turun. Kita coba akan menyusuri yang di area dari yang kita kasih tahu di atas tadi. Dan pemirsa, kita barusan dari atas, kita akan mengambil dari arah sebelah utara. Kita akan naik lagi, tapi di pendopo yang satunya letaknya ada di pemakaman Eyang Beranjangan. Dan pemirsa, saya malam ini akan naik yang sebelah utara. Kita akan mencoba naik ke atas pemakaman yang katanya di sini ada makam Eyang Beranjangan. Oke. Dan pemakaman ini pun sudah dibangun secara modern. Seperti yang saya bilang, yang bangun pemakaman di seorang pengusaha yang dermawan. Kita akan mencoba naik terus. Dan di sini sudah ada pemakaman juga satu. Tapi nanti kita akan naik dulu. Dan kita belum masuk ke pemakaman ini. Ini yang saya maksud pemakamannya. Sudah dibangun juga. Bentar lagi kita akan masuk ke situ.
Dan di sini tertanam pohon trembesi. Ini sudah besar pohon trembesinya. Dan kalau dilihat dengan mata batin bahwa di situ sudah ada penampakan sosok kakek-kakek. Cuma sulit untuk menampakkan di kamera. Saya mendengarkan suara-suara aneh. Tepat ada di sana. Tepatnya ada di hutan jati itu. Nah pemirsa, saya akan masuk ke pemakaman ini. Coba kita akan lihat yang di sini. Oke. Dan rupanya di sini pemakaman inilah yang sudah terkenal yang Beranjangan itu, di Pohon Beranjangan. Dan rupanya di sini sudah ditunggui ular. Dan ular ini sangat kayak ular nyata. Coba kayak kita lihat. Dan ini ditunggu oleh ular. Ini pemirsa. Ini ditunggui ular. Kita zoom. Sebentar lagi nyoba kita akan pegang ularnya. Itu ularnya pemirsa. Dan kita akan mencoba ambil ularnya. Nah, pemirsa, ini sudah ditungguli oleh ular. Ini yang saya maksud ular penunggunya. Jadi makam ini ditunggu oleh ular. Coba kamera dilihat, bisa lihat dari jauh. Dan ular ini ular weling. Kalau orang Jawa mengatakan ular weling, karena ada belang-belangnya putih. Coba kita lihat dulu di sini. Ini ularnya. Ular ini ular weling, pemirsa. Dan ular ini adalah ular penunggu di makam ini, di makam Pangeran Dipoyono dan Pangeran Dipo Beranjangan. Jadi kita jangan sampai menyakiti ular ini, kita lepas karena ini adalah termasuk ular penunggu di makam ini. Oke, ikuti saya melepas ular dulu. Kamera agak jauh. Kita lepas dulu di sini. Kembalilah ke asalmu. Dan saya tidak mengganggu ular ini. Dan ular ini sudah bergerak, masih terus bergerak, meronta. Ini pemirsa. Coba kamera bisa kelihatan. Dan kita akan melepas ular ini pemirsa. Karena ular ini
termasuk ular penjaga di makam ini. Panjang dari ular ini kurang lebih dari setengah meter. Kurang lebih dari 1 meter. Tepatnya ada di situ. Coba kita lepas dulu. Asal kemanapun kamu pergilah, karena saya di sini tidak mengganggu. Oke. Dan seperti biasa, saya sudah menyingkirkan ularnya dulu. Saat ini saya akan melakukan seperti halnya biasa saya kalau menelusuri di tempat jejak-jejak makam orang sakti terdahulu. Saya akan melakukan ritual. Jadi seperti ini. Ini makam dari Pangeran Dipo. Ada 2 makam. Yang satunya Pangeran Dipoyono. Dan bertuliskan Honocoroko namanya. Dan di sini Pangeran Dipo Branjangan. Itu. Baiklah pemirsa, saya akan melakukan ritual dulu. Sebenarnya kalau orang Jawa di sini pamit ataupun kula nuwun, dimana saya masuk ke area pemakaman ini karena sebenarnya saya bukan orang sini, jadi wajar kalau saya permisi. Jadi bukan kepada manusia saja, tapi juga kepada roh ataupun makhluk astral yang ada di area sini. Dan pemirsa, seperti biasa saya sudah melakukan ritual dalam penyampurnaan. Ibarat kata kalau orang Jawa mengatakan ini adalah sebuah permisi ataupun kula nuwun. Dan di makam Eyang Branjangan ini dan Eyang Pangeran Dipoyono ini, di sini tadi ditunggui oleh ular. Ular itu kalau orang Jawa mengatakan ular weling. Tapi ular ini ada nama gaibnya dan saya tidak bisa menyebutkan namanya karena ini adalah rahasia buat penunggu yang ada di sini. Cuma pemirsa di rumah hanya sekedar saya kasih informasinya bahwa di sini berhati-hatilah. Namun penjaga yang ada di sini sebenarnya baik. Bukan aura negatif yang saya dapatkan, tapi aura positif. Dan berdoa di sini bisa membuat hati kita tenang. Dan doa kita memang yang mengabulkan Tuhan, tapi dimanapun kita berdoa sebenarnya bisa. Tidak dilarang walaupun di atas gunung, di makam, bebas. Yang jelas kita bisa menenangkan diri, berarti kita itu doa kita gampang kesampaian. Dan pemirsa, sekiranya
penelusuran dan review saya yang ada di makam Istana Gunung Jati ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata, saya Bagaul Official memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada tokoh dan nama yang sama, saya mohon maaf. Dan sekiranya kita akhiri sampai di sini dulu. Jumpa lagi bersama saya Bagaul Official di lain hari dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.